Halo guys, ketemu lagi dengan gue Oscar di channel di Oscars. Dan kali ini gue akan membahas tentang aplikasi Picobar, sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pemantauan mengenai COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang saat ini kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Jadi please teman-teman stay at home dan jaga kesehatan ya. Picobar ini adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi di aplikasi ini kita bisa melihat update terkini, berapa sih pasien yang positif, berapa yang sembuh dan berapa yang meninggal. Kemudian kita juga bisa melakukan tes mandiri terhadap diri kita. Mungkin jika kita sedang demam atau apa, kita bisa melakukan pertanyaan di situ, melakukan tes apakah sebetulnya kita sakit influenza atau apa gitu ya. Kemudian ada fitur juga yang namanya fitur logistik. Fitur logistik ini memudahkan kita untuk meminta bantuan logistik kesehatan. Kemudian ada fitur donasi juga, jika memang kita ada kelebihan, mungkin kita bisa melakukan donasi untuk membantu penanganan kasus corona ini. Juga ada fitur Cyberhoax. Cyberhoax ini adalah fitur yang untuk menangkal berita-berita bohong mengenai kasus ini. Nah, apa saja sih sebetulnya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Picobar ini? Seperti apa kelengkapannya? Di sini juga banyak berita-berita nih yang bisa kita baca. Jadi kita bisa update walaupun kita berada di rumah, kita bisa tetap terupdate dengan info yang terkini gitu ya mengenai kasus ini. Nah, langsung aja kita cek bersama-sama seperti apa fitur-fitur dari aplikasi ini. Oke, kita langsung masuk ke Play Store. Kita search Picobar. Jika tidak bisa menemukan, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Ini dia aplikasinya, langsung kita klik install saja. Kalau udah bisa langsung open. Di sini kita bisa lihat nih update terkini jumlah pasien di Jawa Barat per tanggal 22 Maret. Ada 59 orang yang positif, 5 orang sembuh, 9 orang meninggal, 121 proses dalam pengawasan dan 978 proses dalam pemeriksaan. Apa aja fitur-fiturnya? Ada nomor darurat. Kita bisa melakukan panggilan telepon ke nomor call center 119 atau melakukan WhatsApp ke Dinas Kesehatan Jawa Barat. Juga di sini ada daftar rumah sakit rujukan di Jawa Barat. Kemudian ini ada fitur data Jabar seperti tadi. Ini akan menampilkan jumlah pasien dan beberapa pemeriksaan yang sudah dilakukan. Di sebelahnya masih ada data nasional dan data dunia. Ini juga ada klik donasi. Di sini kita bisa melakukan donasi untuk membantu penanggulangan wabah corona ini. Kemudian ada fitur survei, dan ini yang bagus nih menurut gua. Ada fitur periksa mandiri. Kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan ya di sini. Nah, ini akan direkam hasilnya. Gua klik setuju. Gua akan mencoba melakukan pemeriksaan terhadap anak gua yang berumur 4 tahun, kebetulan sedang mengalami demam. Status kesehatannya. Oke, langsung keluhan utama apa? Kita bisa ketik di sini keluhan utama kita apa. Apakah kita sakit kepala, mual, demam tinggi, atau mungkin diare. Nah, gue misalnya tulis demam tinggi.
Nanti ada pilihannya, kita pilih sejak kapan. Misalnya sudah 3 hari. Suhu berapa yang kita rasakan, bisa klik. Menjalani gejala batuk, ya. Sesak napas, kebetulan tidak. Apakah nyeri tenggorokan, juga tidak. 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 Suara batuknya ya seperti gonggongan anjing laut. Tidak. Iya, pilek. Tidak, nyeri dada. Tidak, cepat lelah karena anaknya masih aktif sekali. Riwayat bepergian. Nah, ini nih. Tidak, kita tidak pernah berpergian ke luar negeri. Mengobrol jauh tangan juga setahu saya tidak. Gejala sakit kepala, ya. Nah, ini akan ada analisanya. Hasil analisa ini bukan pengganti diagnosis medis, jadi kita tetap diharuskan untuk melakukan konsultasi kepada dokter. Kemungkinan tertinggi dari analisa tersebut adalah terkena influenza, gitu. Aplikasi ini sangat bagus, jadi kita bisa melakukan self-assessment untuk pemeriksaan diri kita jika kita mengalami demam. Jaga-jaga saja supaya kita juga tidak perlu keluar ke tempat ke sarana kesehatan, karena kita juga tidak tahu di sana seperti apa kondisinya. Kemudian ini ada fitur logistik. Fitur logistik ini adalah fitur untuk kita meminta bantuan logistik kesehatan. Nanti di sini kita akan diminta untuk memasukkan alamat email, Gmail sepertinya ya. Nanti kita akan dihubungi melalui email atau melalui handphone yang akan kita masukkan di dalam Gmailnya. Kemudian juga ada fitur Cyberhoax di situ. Nah, itu tadi fitur-fitur dari aplikasi Picobar. Jadi kita bisa melihat secara detail apa saja yang ada di aplikasi tersebut. Oke. Nah, saran gue untuk saat ini, please stay at home, jaga kebersihan diri, selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya. Jangan kemana-mana dulu deh, pokoknya. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga ini segera berakhir. Indonesia bisa, kita pasti bisa melawan ini. Oke. Stay healthy guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.